Perkenalkan, nama saya Avanis Wanda Adib dengan NIM 2115 1030 1024 dari program studi Ilmu Tanah. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nikmah, NIM 212110101016 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Damarina Siwikurota Ayun dengan NIM 211510901005 dari Prodi Penyuluhan Pertanian Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2115103010119 dari Prodi Ilmu Tanah. Perkenalkan, nama saya Putri Moda Fitri dengan NIM 211510101003 dari program studi agronomi. Perkenalkan, nama saya Ardianita Dwidyaningrum dengan NIM 211510101030 dari program studi agronomi Fakultas Pertanian. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang keterampilan berbicara dalam forum ilmiah. Seseorang dapat saja memiliki keterampilan menulis, tetapi belum tentu dia memiliki keterampilan berbicara. Kenapa? Ini bukan tentang berbicara antara dua orang, tetapi misalnya antara saya di depan dan di depan banyak orang gitu di forum. Nah, itu perlu latihan. Tidak hanya kita punya mental seperti tidak malu gitu, tapi kita juga perlu yang namanya penalaran yang kuat. Karena ini lebih ke presentasi ilmiah. Gitu kan. Presentasi ilmiah kan seperti makalah, hasil pengamatan, kajian ilmu. Itu kan kita selain mampu berbicara, kita juga harus memahami tentang materi tersebut. Nah, dari materi tersebut, jika ada pertanyaan dari audiens, kita jangan hanya terpatok dengan mencari jawaban di materi tersebut, tapi kita harus mempunyai penalaran yang kuat, sehingga jika ada yang bertanya, ada yang menyanggah, kita bisa menjawabnya. Beberapa hal terkait keterampilan berbicara dalam forum ilmiah atau presentasi. Yang pertama adalah berbicara sebagai kapabilitas berbahasa. Kenapa kok seperti itu? Karena begini, bahasa itu difokuskan pada segi keilmuannya yang berhubungan dengan teori bahasa dan pada aspek praktis atau aplikatif. Jadi bahasa itu begini, kita selain bisa untuk berbicara yang baik, berbahasa Indonesia yang baik, tapi kita juga harus aspek praktis. Jangan sampai kita berbicara di depan umum kita menggunakan pengulangan kata, pemborosan kata, itu kan tidak praktis kan. Nah, seperti itu. Dalam pembelajaran bahasa ini, biasanya keterampilan berbahasa itu merupakan realisasi dari pendekatan komunikatif. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan orang. Lama-kelamaan kemampuan berbahasa kita tuh baik, meningkat. Pengertian berbicara. Berbicara merupakan proses yang melibatkan beberapa sistem fungsi tubuh. Jadi kita kalau berbicara di depan umum ya sebagai presentator dalam forum ilmiah, itu kita jangan hanya diam. Kita harus melakukan olah gerak tubuh. Kalau hanya diam, dapat dipastikan nanti kita akan nervous. Nah, jadi kita harus melakukan olah gerak tubuh. Jadi kalau berbicara itu pasti akan yang namanya nervous ya kalau pertama kali berbicara di depan forum gitu. Nah, untuk menghindari tersebut, kita harus melakukan olah gerak tubuh dengan tangan seperti ini, seperti itu. Jadi berbicara itu tidak hanya diam terus kita ngomong, itu tidak, itu salah kaprah namanya. Di sini di perguruan tinggi itu berbicara itu tidak dibatasi ya. Selagi kamu masih sopan,
dan juga berpendapat gitu, mampu berpendapat, berani, ya sudah, dipersilahkan. Nah, begitu juga berbicara di depan forum seperti presentasi. Dalam berbicara tersebut ya di depan umum, kita harus ada yang namanya feedback. Jangan sampai ketika kita menjadi presentator misalnya, kita hanya seperti berbicara sendiri, tidak ada feedback. Kita harus memunculkan rasa seperti tertarik, rasa penasaran, rasa tertarik dari para audiens, supaya nanti mereka itu mau untuk memberikan feedback. Misal saya memberikan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Apakah ada yang tahu? Ayo, siapa? Nah, seperti itulah. Dari audiens itu harus ada yang memberikan feedback. Jadi dua arah gitu. Jadi selain saya menyampaikan materi, saya juga nanti akan diberikan feedback, diberikan yang namanya mampu memperoleh, bukan mampu sih, mendapatkan ilmu dari yang memberikan feedback tersebut. Jadi kita saling mendapatkan ilmu, seperti itu. Hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. Pada hakikatnya, keterampilan berbicara ditunjang oleh keterampilan berbahasa lainnya, dan sebaliknya, keterampilan berbicara juga menunjang keterampilan berbahasa lainnya. Dibagi menjadi dua keterampilan dalam berbicara, yaitu reseptif dan produktif. Reseptif berarti kita menyimak dan membaca, produktif berarti kita menulis dan berbicara. Dan dari segi wujudnya, keterampilan berbicara dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Lalu, apa sih hubungan keterampilan berbicara dengan menyimak? Pada hakikatnya, keterampilan berbicara menjadi tolak ukur kita dalam menyimak secara baik. Jadi, jika kita menyimak secara komprehensif dan kritis, maka mampu menunjang kita dalam maksimal dalam berbicara. Ciri-ciri menyimak secara baik adalah berkonsentrasi, bermotivasi, mendengarkan secara utuh, melakukan kontak dengan pembicara, merangkum, dan lain sebagainya. Lalu, hubungan keterampilan berbicara dengan membaca. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat pemahaman. Jadi, untuk mengetahui seberapa jauh kita memahami tentang apa yang kita baca, maka berbicara menjadi tolak ukur. Dalam berbicara, kita membutuhkan olahan yang baik yang kita dapatkan dari membaca. Maka, dari itu membaca mampu menambah luasan materi kita untuk dalam bicara. Yang terakhir, yaitu hubungan keterampilan berbicara dengan menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat tinggi dan produktif. Banyak acara yang membutuhkan ahlian dalam menulis. Contohnya saja seperti seminar. Seminar menuntut kita untuk membuat artikel dan untuk mempresentasikannya. Jika artikel yang kita buat berkualitas, maka secara tidak langsung apa yang kita bicarakan dalam seminar tersebut maka akan berkualitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita ahlian menulis dapat menunjang kita kualitas. Saya akan menjelaskan bagaimana teknik berbicara dengan baik. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin berbicara yang memenuhi kaidah berbicara dengan baik. Yang pertama adalah bicara dengan ramah. Keramahan ini menunjukkan kerendahan hati dan upaya seorang pembicara untuk membuat para pendengar itu nyaman mendengarkan apa yang dibicarakan. Selanjutnya, artikulasi atau pelafalan yang harus jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi disinilah pentingnya kita memilih kata-kata supaya kita bisa langsung menunjukkan apa yang ingin kita bicarakan, tidak bertele-tele. Selanjutnya, perhatikan pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata yang kurang tepat di sini dapat menimbulkan permasalahan atau kesalahpahaman. Misalnya dari pembicara sendiri menginginkan konteksnya adalah menyarankan, namun yang ditangkap oleh pendengar adalah memerintah. Jadi ada dua konteks yang berbeda dan yang dipahami oleh pendengar itu salah. Jadi meskipun outputnya sama, pendengar akan melakukan sebuah hal yang diinginkan oleh pembicara, namun di dalam diri pendengar pasti ada rasa yang berbeda. Selanjutnya adalah fokuslah pada apa yang dibicarakan dengan menyatakan kalimat-kalimat yang efektif, tidak bertele-tele sekali lagi. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang teknik berbicara di depan umum, yang pastinya ini masih berkesinambungan dengan teknik berbicara yang baik. Nah, berbicara di depan umum, masih banyak orang berpikiran bahwa ini adalah sebuah hal yang bisa diwariskan atau genetik. Padahal berbicara di depan umum adalah sebuah hal yang bisa dilatih, sehingga semua orang dapat melakukan kegiatan berbicara di depan umum. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita akan melakukan pembicaraan di depan umum adalah yang pertama, tunjukkan antusias terhadap situasi dan pendengar. Kita harus menunjukkan antusiasme dengan memperhatikan audiens dan menunjukkan sikap yang ramah. Atau kita harus terlebih dahulu memahami apa yang akan kita bahas, sehingga akan timbul antusiasme antara pendengar dan pembicara. Selanjutnya adalah lakukan eye contact atau kontak mata selama 5-15 detik. Nah, dalam kegiatan kontak mata ini tidak dilakukan pada satu orang audiens saja, tapi kita juga harus berkeliling kepada audiens-audiens yang lain. Nah, selanjutnya perlihatkan senyuman agar lawan bicara kita itu fokus kepada kita. Nah, disinilah pentingnya mimik muka pada saat kita berbicara, yang bisa mengekspresikan perasaan kita, sehingga pendengar itu tidak merasa bosan dan tetap antusias terhadap materi-materi yang kita berikan. Nah, yang selanjutnya adalah sisipkanlah humor. Nah, humor di sini sangat penting untuk menciptakan suasana yang damai gitu. Jadi tidak selalu monoton tentang materi-materi saja, namun kita juga bisa menyisipkan informasi di dalam humor-humor yang kita lakukan di saat bicara di depan umum. Selanjutnya, fokus pada pembicaraan. Nah, meskipun kita menggunakan humor atau memperlihatkan senyuman atau kita seperti sedang bermain, tapi pembicaraan yang kita sampaikan kepada pendengar itu harus tetap fokus pada intinya. Jadi tidak melenceng, meskipun teknik pembicaraan kita itu disisipi dengan humor dan pembicaraan-pembicaraan yang menyenangkan. Nah, jadi tujuan kita untuk menyampaikan sebuah informasi itu tetap tercapai meskipun cara pembicaraan kita itu adalah dengan cara yang bersenang-senang. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah memberikan pujian yang jujur kepada orang lain tanpa menyimpang dari maksudnya ya. Jadi misal ada audiens yang memberikan feedback yang baik kepada kita, kita juga perlu memberikan sebuah pujian atau feedback kembali kepada mereka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara kita untuk berbicara dengan baik dan bagaimana cara kita untuk berbicara di depan umum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik membuka dan menutup suatu pembicaraan. Suatu pembicaraan dapat dikatakan menarik jika kita mampu membuka dan menutup suatu pembicaraan dengan baik. Suatu pembicaraan dapat dibuka dengan yang pertama, yaitu ucapan salam. Misalnya selamat sore, selamat pagi, selamat malam, ataupun juga bisa dengan ucapan salam sesuai agama, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita juga harus memberikan sedikit-sedikit sambutan, seperti ucapan rasa syukur, ucapan rasa bahagia. Misalnya, Alhamdulillah karena kita telah diberi kesempatan sehingga dapat berkumpul, bertemu, seperti itu. Kemudian di dalam akhir pembicaraan itu kita harus membahas yang tadi kita bicarakan. Untuk pembicara atau moderator itu juga dapat menyimpulkan pembicaraan yang telah dibicarakan. Di dalam berbicara itu harus memiliki 3 kesiapan. Yang pertama yaitu wawasan atau materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu penyampaiannya seperti gerakan, intonasi, dan penekanan. Yang ketiga yaitu penampilan, di mana di sini penampilannya harus menarik.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai diskusi ilmiah. Diskusi sendiri dapat diartikan sebagai pertukaran pikiran yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dan bertujuan untuk membahas, menyelesaikan masalah, dan mencari jalan keluarnya. Diskusi itu memiliki cara-cara khusus dan kemampuan yang dihasilkan oleh diskusi. Dapat dikatakan ilmiah karena yang pertama, materinya menyangkut mengenai keilmuan. Yang kedua, memiliki asas moral yang melatar belakangi ilmu yang dibahas. Menurut Sulistyo, terdapat teknis diskusi secara ilmiah maupun non-ilmiah. Yang pertama yaitu diskusi meja bundar. Di dalam diskusi ini, itu dilakukan di meja bundar dengan jumlah peserta sekitar 5-15 orang. Dan terdapat ketua sebagai pemimpin jalannya diskusi. Kemudian yang kedua yaitu diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok, peserta berdiskusi sesuai kelompok dan berkelompok. Di sini itu membahas mengenai masalah tertentu yang telah ditentukan. Di dalam diskusi kelompok ini juga terdapat ketua kelompok yang mengkoordinir suatu diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu diskusi panel. Diskusi panel yaitu forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang dihadapkan dengan sekelompok pendengar yang dipimpin oleh seorang moderator. Untuk urutan diskusi panel ini, yang pertama, ketua mengumumkan pokok pembahasan yang akan dibahas atau dibicarakan. Yang kedua, itu setelah perkenalan anggota panel dan menyampaikan pokok prasaran setiap anggota panel. Yang ketiga, yaitu berdiskusi dengan bebas. Yang keempat, yaitu peran pendengar. Jadi pendengar setelah diskusi antar anggota panel, pendengar ini dapat mengutarakan pendapatnya. Kemudian tahap kelima yaitu mengambil kesimpulan. Yang keempat, seminar. Seminar itu adalah suatu pertemuan di mana membahas suatu topik tertentu namun di bawah narasumber. Jadi dibicarakan oleh narasumber. Di dalam seminar ini ada moderator, narasumber, penyanggah, dan audiens. Moderator atau ketua ini akan akan memimpin jalannya seminar. Kemudian narasumber ini akan setelah diperkenalkan akan membahas mengenai topik tersebut atau mensosialisasikan. Kemudian akan disanggah oleh penyanggah. Setelah ada komentar dan sanggahan, audiens itu diberi kesempatan mengemukakan pendapat atau pertanyaan. Yang kelima yaitu konferensi. Konferensi ini adalah suatu diskusi yang bertujuan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan bersama. Konferensi ini diikuti dengan tindakan berdasarkan keputusan dan ada ketentuan-ketentuan dalam diskusi ini atau tata tertib. Biasanya diskusi ini dilakukan oleh wakil-wakil negara yang akan membahas mengenai kepentingan
kepentingan bersama. Selanjutnya yang keenam, yaitu lokakarya atau workshop. Jadi lokakarya itu suatu pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan suatu kemampuan dan keterampilan peserta. Lokakarya atau workshop ini dengan peserta dibagi secara berkelompok-kelompok, dan di situ akan membahas mengenai masalah, diskusi atau pengkajian, dan menyimpulkan atau memutuskan. Di dalam workshop ini, setiap kelompok itu akan didampingi oleh ahli. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu rapat kerja. Rapat kerja ini itu adalah suatu pertemuan wakil-wakil atau pengurus suatu badan atau instansi tertentu. Di sini itu membahas mengenai suatu masalah yang berada di badan atau instansi tersebut. Dalam rapat kerja ini itu dilakukan dengan terarah dan terpimpin sehingga menghasilkan keputusan dan dipimpin oleh pimpinan badan atau instansi. Selanjutnya yang ke-8 yaitu simposium. Simposium itu adalah suatu pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek. Jadi di sini itu ada suatu pendengar itu menanyakan suatu pertanyaan dan didatangkan beberapa ahli untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Yang ke-9 yaitu kolokium. Kolokium sendiri sama dengan simposium, namun di sini pembicara atau ahli itu tidak mengajukan suatu pembicaraan sesuai makalah atau sesuai prosedur. Namun di sini pembicara atau ahli itu menyampaikan dari hasil pemikirannya sendiri. Untuk teknisnya kurang lebih sama seperti simposium. Selanjutnya yang ke-10 yaitu debat. Debat adalah berbicara kepada lawan dengan membela pendapatnya atau menyerang pendapat lawan. Di sini masuk ke pembahasan selanjutnya dari keterampilan berbicara dalam forum ilmiah, diskusi ataupun dalam presentasi. Nah, kita mengenal yang namanya aturan dalam berdiskusi. Aturan-aturan ini digunakan untuk menghasilkan forum diskusi yang ilmiah dan juga menghasilkan diskusi yang runtut dan sukses. Nah, kesuksesan dalam sebuah berdiskusi itu sangat bergantung pada komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Diskusi seperti seminar, kolokium, FGD, dan lain sebagainya merupakan sebuah event yang membutuhkan kepanitiaan. Panitia di sini sangat berpengaruh dalam kelancaran sebuah diskusi. Dalam penyelenggaraan sebuah diskusi, kepanitiaan biasanya terdiri dari ketua panitia atau ketua umum, panitia pengarah, dan panitia pelaksana. Nah, adapun tugas-tugas dari tiap-tiap panitia. Yang pertama, panitia pengarah. Panitia pengarah bertugas untuk menerjemahkan tujuan diskusi secara jelas dan juga rinci. Yang kedua, menjelaskan tujuan diskusi ke dalam sebuah topik-topik. Yang ketiga, menentukan pemakalah ataupun notulen yang akan diminta untuk menulis dan membawakan topik dalam diskusi. Yang keempat, menyusun kegiatan dan juga jadwal diskusi. Yang kelima atau yang terakhir, menulis laporan hasil diskusi. Nah, setelah tadi panitia pengarah, lalu selanjutnya adalah panitia pelaksana. Nah, tugas pelaksana atau panitia pelaksana di sini ialah mensukseskan acara diskusi dengan menyiapkan sarana dan juga prasarana yang dibutuhkan dalam acara diskusi, seperti menyiapkan materi, LCD,
ruang meeting, dan juga pengeras suara jika diskusi dilakukan secara tatap muka ataupun offline. Adapun hal-hal penting yang harus disiapkan oleh panitia pelaksana, yang pertama, semua kelengkapan harus dicek sebelum diskusi dimulai. Lalu yang kedua, mendata nama peserta yang akan terlibat dalam acara diskusi. Lalu yang ketiga, tidak lupa mengecek peralatan-peralatan yang akan digunakan selama diskusi. Nah, untuk setiap diskusi pasti mempunyai ketua ataupun moderator yang akan mendampingi jalannya acara. Pada tiap moderator didampingi oleh satu ataupun beberapa orang notulen untuk menulis apa saja yang dilakukan selama diskusi berlangsung. Tugas dari seorang moderator ialah mengatur lalu lintas pembicaraan dalam diskusi sehingga tidak ada pembicaraan yang memotong pembicaraan pada pihak lainnya. Moderator juga harus memberikan arah yang jelas dan selalu mendorong peserta untuk lebih aktif dalam berdiskusi. Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk seorang moderator, yang pertama, menyiapkan diskusi secara matang, membaca, membuat catatan, dan berpikir tentang masalah yang akan didiskusikan. Lalu yang kedua, mengumumkan judul ataupun masalah dan mengemukakan tujuan dari diskusi tersebut. Yang ketiga, menyediakan serta menetapkan waktu dalam kegiatan diskusi. Moderator juga harus menyediakan waktu untuk mengucapkan kata-kata pendahuluan, kegiatan diskusi, dan rangkuman singkat setelah diskusi. Yang keempat, mengatur keteraturan dalam diskusi. Ketua moderator diskusi harus bertindak tegas dan juga bijaksana. Pada saat yang sama, moderator hanya mengizinkan seseorang untuk berbicara dalam mengemukakan pendapatnya, dan pada setiap penanya yang akan memberikan pertanyaan pada yang berpendapat, maka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Sebagai contoh, dalam kegiatan diskusi offline dapat dilakukan dengan cara angkat tangan, dan jikalau dalam diskusi online dapat dilakukan dengan cara menekan fitur raise hand. Lalu yang kelima, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya, dan diberikan kepada orang yang belum pernah ataupun belum mendapatkan kesempatan dalam bertanya atau mengemukakan pendapat. Yang selanjutnya ialah menjaga minat para peserta diskusi agar tidak turun ataupun tetap besar. Lalu yang selanjutnya ialah mencatat hal-hal penting selama diskusi berlangsung. Dan yang terakhir, membuat rangkuman singkat pada akhir diskusi. Selanjutnya ialah sikap moderator yang perlu diterapkan. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang provokatif agar dapat membuat suasana menjadi hidup. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, berpikiran terbuka, dan menjamin peserta memiliki peran yang merata. Selanjutnya ialah mendorong peserta diskusi untuk berpikir dan juga lebih aktif dalam diskusi yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, berperilaku jujur terhadap segala hal yang terjadi pada kegiatan diskusi. Nah, tadi sudah membahas tentang hal-hal yang perlu ditekankan untuk setiap moderator. Selanjutnya ialah hal-hal yang perlu dihindari ketika kita menjadi seorang moderator. Yang pertama, memaksakan kehendak pribadi. Yang kedua, berselisih dengan anggota ataupun peserta diskusi. Yang ketiga, bertingkah berlebihan dalam kegiatan diskusi. Yang keempat, terlambat memulai diskusi dan juga terlambat dalam menutup diskusi. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti oleh para peserta diskusi. Sebaiknya dari hal-hal tersebut, ketika kita menjadi moderator, sepantasnya kita untuk menghindari hal-hal tersebut, sehingga diskusi yang kita
agendakan atau yang kita laksanakan akan berjalan secara sukses dan mendapatkan tujuan dari inti diskusi tersebut. Adapun hal yang harus dilakukan oleh seorang pemakalah yang baik. Yang pertama, pemakalah harus menulis atau berdiskusi sesuai dengan topik yang diminta atau dengan topik yang menjadi tujuan. Untuk hal ini, pemakalah harus membaca dengan cermat apa yang diminta dan yang tercantum dalam Term of Reference atau TOR. Yang kedua, sekiranya pemakalah tidak setuju dengan topik yang diminta, pemakalah harus segera menghubungi panitia pengarah guna merundingkan perubahan ini supaya tidak menyimpang dari tujuan diskusi. Yang ketiga, pemakalah harus datang tepat waktu. Dan yang terakhir, waktu berbicara, pemakalah harus menjaga kontak mata dengan para peserta diskusi dan tidak hanya melihat kepada layar tayangan. Adapun hal-hal yang harus dijauhi sebagai seorang peserta diskusi agar diskusi yang berjalan dapat berjalan dengan lancar dan juga tidak menimbulkan masalah. Di berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang peserta diskusi. Yang pertama, turut mengambil bagian dalam diskusi, yaitu berperan aktif, berpikir, dan juga mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, berbicara hanya jika sudah diizinkan oleh moderator, tidak mendahului pendapat orang lain, dan juga tidak semena-mena dalam diskusi. Yang ketiga, berbicara dengan tepat, tegas, lugas, dan jelas, sehingga apa yang akan kita sampaikan atau apa yang kita ajukan pendapat kepada peserta diskusi yang lain akan diterima dengan tepat, sehingga tidak menyimpang dari arah ataupun tujuan dalam diskusi. Nah, hal tersebut dapat ditandai dengan yang pertama, menghindari kata-kata pendahuluan yang terlalu panjang, sehingga peserta diskusi lain dapat memiliki waktu untuk berbicara. Selanjutnya, menunjang pernyataan-pernyataan dengan fakta-fakta, sehingga pernyataan yang kita ajukan memiliki validasi dari artikel maupun dari informasi-informasi yang benar. Selanjutnya ialah mengikuti diskusi dengan seksama, lalu mendengarkan dengan penuh perhatian, bertindak sopan dan bijaksana, dan mencoba memahami pendapat orang lain. Dan janganlah menjadi peserta diskusi yang selalu memotong pembicaraan orang lain, menimbulkan masalah kepada acara diskusi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesantunan dalam berdiskusi. Dalam kegiatan berdiskusi, diperlukan cara dan pemakaian bahasa yang santun agar terjalin komunikasi yang baik antara pembicara dan lawan bicara. Menurut Prawono tahun 2009, ada beberapa pemakaian bahasa yang santun, antara lain, yang pertama, berbicara bertutur wajar dengan akal sehat. Maksudnya adalah bertutur secara santun, tidak perlu dibuat-buat. Berbicara secara wajar dengan akal sehat akan membuat tuturan terasa santun. Yang kedua, pembicara mengeluarkan pokok masalah yang diungkapkan. Maksudnya adalah pembicara hendaknya selalu mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan. Pembicara mengarahkan tuturannya secara langsung pada apa yang hendak dikatakan terkait masalah. Yang ketiga adalah pembicara selalu berprasangka baik kepada lawan bicara. Mengapa demikian? Karena jika pembicara berprasangka buruk pada lawan bicara, maka akan terjadi komunikasi yang tidak menyenangkan. Yang keempat adalah pembicara bersikap terbuka dan menyampaikan kritik secara umum. Komunikasi akan terasa santun jika pembicara bertutur secara terbuka dan menyampaikan kritik secara umum dan tidak ditunjukkan secara khusus pada person tertentu. Yang kelima adalah pembicara menggunakan bahasa lugas atau bentuk pembelaan diri secara lugas. Komunikasi dapat dinyatakan secara santun jika pembicara menggunakan bentuk tuturan yang lugas, tidak menutup-tutupi meskipun terkadang mengandung sindiran. Yang keenam adalah pembicara mampu membedakan situasi bercanda dan situasi serius. Yang keenam adalah
Pembicara mampu membedakan situasi bercanda dengan situasi serius. Komunikasi akan terasa santun jika pembicara mampu membedakan tuturan sesuai dengan situasinya. Selain itu, peran moderator juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah diskusi. Dalam diskusi, moderator yang bersikap baik akan menunjang keberhasilan suatu diskusi. Berikut merupakan ciri-ciri dari moderator yang baik. Yang pertama, seorang moderator tidak boleh memihak dan harus bertindak adil pada setiap peserta. Yang kedua, seorang moderator tidak boleh menguasai seluruh jalannya diskusi dan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta. Selain adanya moderator yang baik, perlu diimbangi juga dengan sikap peserta yang baik. Berikut merupakan ciri-ciri dari peserta yang baik. Yang pertama, peserta yang diharapkan menghargai peserta lain. Yang kedua, setiap peserta harus mematuhi set. Yang kedua, berikut merupakan ciri-ciri dari sikap peserta yang baik. Yang pertama, peserta diharapkan menghargai peserta lain. Yang kedua, setiap peserta harus mematuhi tata tertib diskusi. Yang ketiga, setiap peserta diskusi harus patuh kepada moderator. Yang keempat, setiap peserta diharapkan menyanggah diskusi dengan etika yang baik, tidak berkata kasar meskipun ada keberatan. Yang kelima, setiap peserta harus berlapang dada dalam menerima hasil diskusi. Menurut Parera tahun 1988, ada beberapa sikap tidak santun yang dapat menghambat diskusi, antara lain, yang pertama, sikap agresif dan reaksioner. Yang kedua, sikap menutup diri atau takut mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, terlalu banyak berbicara berbelit-belit atau berbicara berbisik-bisik dengan teman di sampingnya. Yang keempat, menunjukkan sikap tak acuh merupakan sikap tidak peduli. Selain itu, pertanyaan dan sanggahan dalam kegiatan berdiskusi harus dinyatakan secara tepat dari aspek etika dan kebahasaan. Menurut Mulyani tahun 2010, peserta diskusi perlu menyampaikan secara santun dengan cara yang pertama, menunjukkan pertanyaan dan sanggahan secara jelas dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, selain itu, pertanyaan dan sanggahan dalam kegiatan berdiskusi juga harus dinyatakan secara tepat dari aspek etika maupun kebahasaan. Menurut Mulyani tahun 2010, peserta diskusi perlu menyampaikan secara santun dengan cara yang pertama, mengajukan pertanyaan dan sanggahan secara jelas dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, mengemukakan pertanyaan dan sanggahan secara santun dan tidak berbelit-belit, menghindari pernyataan, permintaan, dan perintah langsung. Yang ketiga, mengupayakan agar pertanyaan dan sanggahan tidak mengarah pada bantahan ataupun debat. Dalam menyajikan makalah, pembicara perlu berpresentasi untuk mengungkapkan hal yang akan dituangkan dalam makalah. Salah satunya adalah dengan menuangkan gagasan tersebut dalam bentuk PowerPoint. Berikut merupakan ciri-ciri dari penulisan PowerPoint yang baik. Yang pertama, sederhana. Pembuatan PowerPoint yang sederhana dapat memudahkan audiens dalam memahami apa yang akan disampaikan. Yang kedua, satu slide berisi tentang satu pesan. PowerPoint yang baik hanya terfokus pada satu pesan dan tiap satu pesan sebaiknya diwakili dalam satu slide. Dan yang ketiga, menggunakan teks dengan jelas dan ringkas. PowerPoint yang baik harus bisa terbaca oleh audiens terjauh yang menyaksikan dari presentasi tersebut. Yang keempat, hindarilah bullet point yang berlebihan, karena penggunaan bullet point yang berlebihan dapat menjadikan presentasi akan menjadi menjenuhkan. Dan yang terakhir adalah alur yang teratur. PowerPoint yang baik memiliki alur yang teratur dari pembukaan, penjelasan, sampai dengan penutup. Dengan demikian, audiens akan melihatnya sebagai satu kesatuan yang harmonis dan sinergis.